Ketika dia sudah dipersiapkan untuk dibunuh, dia katakan, izinkan aku untuk sholat. Dia sudah sholat. Sholat Khubayb bin Adi. Setelah sholat, dia nggak panjang sholatnya, 2 rakaat. Lalu ditanya Khubayb ini oleh yang membunuh dia, oleh Abu Sufyan atau yang lainnya. Dalam kondisi dia itu dipotong-potong, jamaah. Ditanya, Khubayb, maukah engkau Muhammad alaihi salatu wassalam itu berada di tempatmu sekarang, menggantikan engkau, dan engkau ada di keluargamu? Apa kata Khubayb? Aku nggak ingin aku dalam kondisi di keluargaku lagi sama anak-anakku, sedangkan Nabi SAW kena duri. Aku nggak mau. Apalagi sebagai pengganti aku hari ini. Tuh jamaah. Orang-orang yang menjual dirinya buat Allah Azza wa Jalla. Antum, apa yang antum lakukan untuk Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari ayat surat Al-Baqarah. Di ayat 207. Allah mengatakan, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya. Dia jual. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk cari keridhaan Allah. Sudah ya Allah. Aku wakafkan diriku karena sejatinya jiwaku ini milikmu ya Allah. Antum masih ingat dengan Ibunda Maryam? Ketika suaminya meninggal dunia, dia hamil, dia mengatakan, inni nadartu ma fi batni muharrar. Ya Allah, aku bernazar ya Allah, yang ada di perutku ini, kau lahir, aku akan jadikan untukmu. Bayangkan. Dia nazarkan anaknya yang lahir buat Allah. Untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Ketika lahir perempuan, sedih. Hana, Ibunda Maryam. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal untha. Ya Allah, ternyata yang lahir anak perempuan ya Allah. Dan Allah tahu memang yang lahir anak perempuan. Tapi dia ingin menunjukkan, ya Allah, ternyata yang lahir anak perempuan ya Allah. Dan anak perempuan gak sama dengan anak laki. Ada banyak batasan-batasan dia. Kalau dia harus mengabdi di rumah Allah. Tapi gimana sudah? Dia bernazar. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku beri nama putriku ini Maryam. Apa artinya Maryam? Siapa yang punya anak Maryam namanya? Mana? Masya Allah. Kasih hadiah. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Kasih hadiah nggak apa, Masya Allah. Nah. Antum kalau punya, antum udah nikah belum? Udah. Punya anak? Hamil. Mau kasih nama siapa anaknya? Belum tahu. Kalau perempuan kasih nama Maryam. Khadimatur Rabb, pelayan Tuhan. Udah dinazarkan. Ada orang-orang yang udah jual dirinya buat Allah, terserah Allah sudah. Aku mau dipakai di mana, terserah engkau ya Allah. Al-Baghawi dalam tafsirnya menceritakan sebab turunnya ayat ini. Tentang orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah Azza wa Jal. Dan Allah itu maha pengasih buat hamba-hambanya. Kalau kita jual diri kita sama Allah, kita dapat apa sih jemaah? Antum kalau jual diri sama manusia, antum kira-kira dapat gedung ini? Gedung ini antum dapat? Kalau antum dapat gedung ini murah.
Antum kalau jual diri sama manusia dikasih kota Jakarta, apa sih kota Jakarta? Antum kalau jual diri sama Allah dikasih seperti bumi ini semuanya. Dan yang sepertinya sampai 10 kali lipat. Itu kedudukan orang yang paling terendah di surga. 10 kali lipat bumi Allah jemaah. Sedangkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini. Tapi kita nggak mau jual diri kita sama Allah. Kita jual diri kita sama dunia kita. Sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Al-Baghawi pada tahun keempat Hijriah. Itu terjadi pengiriman pasukan oleh Nabi SAW yang jumlahnya 10 orang. Kirim ke daerah dekat Mekah sana. Akhirnya berangkat 10 orang ini di bawah pimpinan sahabat Nabi yang bernama Asim bin Thabit bin Abil Aflah Al-Ansari. Dia komandannya. Bersama 9 anak buahnya. Ternyata sampai sana ketahuan keberangkatan mereka sama orang-orang Quraisy. Atau oleh ada kabilah yang ada di sana. Diikutin jejaknya itu. Karena ketahuan ada kurma. Kalau ada kurma ini berarti ini penduduk Madinah. Akhirnya dikepung 10 orang ini. Oleh 200 pasukan. Terbunuhlah beberapa dari mereka. Akhirnya Asim sebagai komandan. Dia ambil anak panahnya cuma 7. Dia punya anak panah cuma 7. Dia panahkan dan tiap satu panah itu kena kepada tokoh orang-orang musyrikin. 7 orang mati. Kemudian Asim ini berdoa. Dia tahu selesai sudah. Habis sudah senjata dia. Mati dia. Dia mengatakan Allahumma inni qad hamaitu dinak sadran nahar. Ya Allah, aku sudah jaga agamamu. Di awal siang ini ya Allah. Fahmilah mi akhir nahar. Tolong kau jaga dagingku ini ya Allah. Di akhir siang. Dan betul. Akhirnya terbunuh. Mati. Ketika terbunuh dikepung sama mereka. Teman-temannya udah banyak yang tinggal 3. Dia sama ada 2. Yang Asim akhirnya terbunuh. Yang 2 ini akhirnya ditawan oleh mereka. Ada satu lagi yang berusaha ikut dengan yang 2 ini, tapi dia melihat untuk tidak ikut mereka, akhirnya dibunuh juga. Dan subhanallah, ketika orang-orang kafir hendak memotong kepalanya Asim untuk dijual, kepala dijual. Mereka ingin menjualnya kepada Sulafah binti Sa'ad bin Syuhaid. Karena Sulafah ini anaknya mati ketika perang Badar yang bunuh Asim. Dia bernazar, kalau aku dapat kepalanya Asim, aku akan minum khamr dari kepalanya Asim. Tapi Asim udah berdoa minta sama Allah. Dan subhanallah, ketika orang kafir hendak memotong kepalanya, itu datang tawon. Datang merubuni dia. Setiap orang kafir mau mendekat diserang oleh tawon itu. Akhirnya mereka nunggu, udah tunggu sampai malam nih. Malam nanti itu tawon itu akan pergi dan subhanallah. Orang kafir nunggu dan tawon itu nunggu. Tawon kalau malam pergi. Akhirnya Allah kirim hujan. Yang hujan itu akhirnya membawa jasad Asim dan disebutkan ada 50 orang musyrikin mati terseret banjir. Allah jaga. Dia jual dirinya buat Allah. Bagaimana dengan yang ditawan oleh orang musyrikin? Ada Khubayb bin Adi Al-Ansari dan Zaid ibn Dathina. Adapun Khubayb bin Adi
dibeli oleh Banul Haris bin Amir bin Naufal. Dibeli oleh keluarganya Haris bin Amir bin Naufal. Kenapa? Karena Khubayb yang membunuh bapaknya ketika perang Badar. Perang Badar ini banyak tokoh Quraisy mati. Yang ada balas dendam. Kemudian sudah dibeli. Dibeli untuk dibunuh jemaah. Ketika sudah dibeli, ditaruh di rumah karena persiapan besok ini mau dipotong-potong dia semua. Satu saat si Khubayb ini pinjem, karena dia tahu dia mau mati. Dia pinjem pisau cukur. Ada yang mau dia bersihkan di dirinya. Untuk berjumpa dengan Allah SWT. Dikasih pinjaman sama putrinya Al-Harith bin Amir. Suatu saat dia lihat anaknya yang kecil itu ada di pahanya Khubayb bin Adi. Dan di tangannya Khubayb itu ada pisau cukur itu jemaah. Teriak ini. Anaknya Al-Harith kata Khubayb bin Adi, jangan takut. Jangan kira aku akan membunuh anakmu, kata dia. Subhanallah. Ceritanya putrinya Al-Harith ini mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang sebaik Khubayb. Wallahi dia itu makan anggur jamaah. Makan anggur dalam kondisi tangannya terikat dan di kota Mekah tidak ada satu butir pun buah anggur. Allah kirimkan buah anggur. Dia mau mati. Keesokan harinya dibawa, dikeluarkan dari kota Mekah. Karena orang Mekah nggak mungkin bunuh di Mekah. Di tanah haram nggak mungkin mereka bunuh. Mereka hormati. Dibawa ke Tan'im, ke tanah halal. Dibawa. Ketika dia sudah dipersiapkan untuk dibunuh, dia katakan izinkan aku untuk sholat. Dia sudah sholat. Sholat Khubayb bin Adi. Setelah sholat, dia nggak panjang sholatnya, 2 rakaat. Khubayb mengatakan, laula ayyahsabu an-nabi jaza lazitu. Kalau aku nggak takut kalian menyangka aku takut mati, aku akan panjangkan sholatku tadi. Lalu ditanya Khubayb ini oleh yang membunuh dia, oleh Abu Sufyan atau yang lainnya. Dalam kondisi dia itu dipotong-potong jamaah. Ditanya, Khubayb, maukah engkau Muhammad alaihi salatu wassalam itu berada di tempatmu sekarang menggantikan engkau dan engkau ada di keluargamu? Apa kata Khubayb? Ma wadittu anni fi ahli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyauka. Aku nggak ingin aku dalam kondisi di keluargaku lagi sama anak-anakku sedangkan Nabi SAW kena duri. Aku nggak mau. Apalagi sebagai pengganti aku hari ini. Tuh jamaah. Orang-orang yang menjual dirinya buat Allah. Antum, apa yang antum lakukan untuk Allah? Apa yang kita kerjakan untuk agama ini? Setiap hari kita keluar, kita punya tenaga. Allah mengatakan, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ada orang yang menjual hartanya untuk Allah Azza wa Jalla. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Dia sudah tua. Dan dia termasuk ahli panah. Ketika dia hijrah. Jadi kalau ada orang yang hijrah kemudian dia kehilangan harta bendanya. Kemudian dia kehilangan keluarganya. Ya itu salah satu konsekuensi hijrah. Antum gak punya siapa-siapa. Itu para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Rumah gak punya jamaah.
Kerjaan nggak punya. Terus tinggal di kota asing mereka. Suhaib Ar-Rumi, ketika dia mau hijrah dihadang sama orang-orang musyrikin. Suhaib, ataitana sa'lukan. Suhaib, kau dulu miskin masuk kota Mekah. Suhaib ini termasuk pandai besi, dia bisa bikin pedang apa macam-macam. Sekarang kau mau keluar bawa hartamu nggak ada. Suhaib dengan panahnya, dengan pedangnya dia mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, kalian tidak akan ada yang bisa mendekatiku sampai anak panahku ini habis. Yang aku akan tancapkan di leher kalian. Kalian tahu siapa orang yang handal memanah di Mekah? Iya. Setelah habis anak panahku, aku akan keluarkan pedangku. Dan aku akan habis-habisan bersama kalian. Tapi Suhaib berpikir, dia ingin hijrah. Dia mengatakan kepada orang-orang musyrikin, gimana kalau menurut kalian? Itu hartaku semua aku berikan kepada kalian, bas aku berangkat dengan tungganganku ke Madinah. Kata orang musyrikin, boleh. Dikasih ketemu Suhaib, ini fulusnya dia, hartanya dia diberikan kepada orang musyrikin. Suhaib ke kota Madinah, gak punya apa-apa. Ketika datang kata Rasul SAW, Robihal bai' ya Suhaib. Robihal bai'. Allah itu perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan yang menguntungkan. Karena Suhaib membeli dirinya. Allah Azza wa Jal di dalam surah As-Saff mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Di ayat 10 jemaah. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka, dari azab yang pedih. Jemaah, di depan kita ini ada neraka loh jemaah, yang kita harus melewati. Semua harus lewat sana. Para nabi, iya. Di depan kita ada neraka, antum harus lewat sana. Nggak ada jalan lain menuju surga. Allah mengatakan, wa im minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Udah keputusan Allah, semuanya akan lewat di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. Hanya ada dua jenis manusia. Ada yang selamat total, ada yang selamat terluka, dan ada yang jatuh ke dalam neraka. Semua akan melewati. Maka Allah katakan, kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka, dari azab yang pedih. Siapa yang enggak mau? Semua ingin. Tapi banyak di antara kita hanya pandai berbicara. Mau, tapi buktikan kalau kau mau. Kadang-kala kita harus kehilangan segala-galanya. Caranya gimana? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kita semua beriman. Ana antum setiap salat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Apakah cukup itu? Enggak cukup. Harus dibuktikan ucapan antum. Kalau cuma di lisan, siapa yang enggak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Siapa yang enggak bisa? Burung beo pun kalau diajarin bisa. Tapi kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
Dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kalian. Berapa harta antum yang kiranya antum sudah belanjakan di jalan Allah? Berapa? Dari yang antum kerjakan. Gimana mau belanja di jalan Allah? Gimana kita akan berjuang di jalan Allah sedangkan harta kita haram? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Berjihad dengan harta tapi yang halal. Berapa persen Abu Bakar bawa semua hartanya? Semua hartanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluarga? Allah wa Rasulah. Allah dan Rasulnya, jemaah. Bukan rumah. Bukan harta yang disimpan. Ketika orang berjuang untuk Allah dan Rasulnya, Allah akan kasih. Mungkin iman kita tidak seperti iman Abu Bakar. Nah, mungkin antum bisa seperti Umar bin Khattab. Separuh hartanya. Ya Allah. Kalau antum punya uang 1 miliar. Antum punya uang 1 miliar. Terus antum ditawarin Ancol. Dufan apa semua di sana antum ditawarin. Mas ini saya jual 1 miliar. Antum beli nggak jemaah? Kita beli. Allah nggak minta banyak sama kita. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kalian kalau nggak punya banyak, selamatkan diri kalian dari api neraka. Tebus tuh surga dengan setengah butir kurma. Nggak harus kaya antum membela agama Allah ini dengan harta antum. Setengah butir kurma antum bisa. Ya kalau memang iman antum tidak seperti iman Abu Bakar, tidak seperti iman Umar yang bisa bawa separuh hartanya. Antum bawa. Sesuai dengan keimanan antum. Wa anfusikum. Tapi antum juga harus berjuang dengan jiwa kalian. Kita kadang kala dihina sedikit, dicaci maki sedikit. Udah gak tahan, udah gak kuat. Gimana dengan para sahabat Nabi? Masih ingat dengan cerita Haram ibn Milhan. Sahabat Nabi yang dikirim untuk ngajarin, untuk berdakwah. Tahu-tahu dikhianatin. Dia ditusuk dari belakang punduknya dengan pedang atau dengan tombak. Sampai tembus dia jamaah. Ketika dia lihat itu darah. Dia mengatakan, Fustu wa Rabbil Ka'bah. Aku menang ya Allah. Aku menang ya Allah. Kata dia. Mati dia jamaah. Itu mereka yang meninggal di jalan Allah Azza wa Jal. Jangan dikira mereka mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dapat rizki dari Allah Azza wa Jal. Rizki dunianya udah putus. Mereka berlanjut dengan rizki akhirat mereka. Kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik buat kalian loh, kalau kalian tahu. Tapi sekali lagi kita banyak nggak tahu. Kebanyakan manusia itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia itu tahu tentang zahirnya kehidupan dunia. Dia bisa bangun gedung setinggi ini. Dia bisa bangun jembatan, dia bisa bangun airport, dia bisa bikin pesawat. Bisa. Tapi untuk bikin jembatan menuju surga Allah nggak bisa. Maka Allah katakan itu lebih baik buat kalian loh, kalau kalian tahu. Makanya kalau antum lihat para sahabat Nabi kalau bicara mereka berjuang dengan jiwa dan harta mereka.
Ketika perang Uhud, itu sahabat yang umur 13 tahun, 14 tahun jamaah datang kepada Nabi SAW, aku mau perang. Tapi nggak boleh, masih kecil. Kata dia. Datang menawarkan dirinya. Sekarang anak umur 13, 14 tahun di mana jamaah? Perang-perangan. Main game dia. Mereka dulu sudah hadir untuk membela agama Allah. Apa yang akan didapatkan ketika kita menjual diri kita buat Allah Azza wa Jal? Yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahi jamaah, banyak dosa kita. Kadang-kala dosa itu kita nggak tahu kalau itu dosa. Mungkin tetangga kita nggak tahu kalau itu dosa. Antum nggak tahu. Dengan yang duduk di sebelah antum. Dengan yang sedang berceramah di hadapan antum. Dengan dosa-dosa anak antum nggak tahu. Tapi Allah tahu. Makanya ketika ayat ini dibacakan, antum jangan berpikir, alhamdulillah Ustaz, anak orang baik Ustaz. Kayaknya nggak perlu diampuni dosa-dosanya. Astagfirullahaladzim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berjuang 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nabi disuruh istighfar setelah perjuangan panjang itu. Wallahi jamaah, kalau kita dari lahir sampai mati beribadah terus, kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak ada apa-apanya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke taman-taman, ke kebun-kebun yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai jamaah. Sungainya bukan kayak Ciliwung. Bukan seperti sungai-sungai indah yang mungkin ada di Eropa. Yang rumah-rumah itu keluar dari rumahnya, mereka bisa naik kapal. Bukan. Ada sungai-sungai dari air. Iya. Yang segar. Ada sungai-sungai dari khamr. Dari minuman keras. Ada sungai-sungai dari madu. Ada sungai-sungai dari susu. Terus kita nggak mau bayar berapa antum untuk itu? Mau bayar berapa kita? Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah akan berikan tempat tinggal ya, rumah-rumah yang indah sekali. Di surga yang kekal dan abadi. Antum kalau punya rumah di dunia, sebagus apapun, semewah apapun, sebesar apapun, semahal apapun, antum tinggal. Akan mati selesai. Tapi kalau di sana, selama-lamanya, dzalika al-fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbuna. Bukan hanya itu, bukan hanya surga. Yang lain kalian sukai. Allah akan kasih kemenangan di dunia. Yakin. Ketika antum menolong agama Allah, Allah akan menolong agama antum.